Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai pria muslim dalam kewajiban salat Jumat berjamaah. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam mukadimah tadi saya membacakan salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pesan di mana yang cukup menekankan kepada kita agar kita senantiasa anfusakum menjaga diri kita, wahlikum dan keluarga kita, naro dan siksa api neraka. Karena siksa api neraka tidaklah main-main siksanya. Begitu banyak orang-orang yang telah masuk ke dalam api neraka, mereka meminta untuk dikeluarkan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kuburan, mereka belum sempat. Mereka berdosa tetapi belum sempat oleh Allah masukkan ke dalam neraka. Hanya saja dia beri siksa kubur dengan diperlihatkan bagaimana keadaan neraka nantinya. Lantas mereka meminta dikeluarkan dari kubur itu dengan janji fana amal sholihan. Niscaya kalau Allah mengembalikan saya ke dunia, fana amal sholihan, saya akan beramal yang soleh. Gak lagi kunana amal, bukan amalan yang pernah saya amalkan dahulu, amal yang sangat syarat, yang sangat penuh dengan nilai-nilai besar. Janji mereka itu begitu. Lantas bagi kita yang masih diberikan Allah untuk hidup, padahal Allah akan lebih mudah bagi kita untuk mencabut nyawa kita. Allah lebih berkuasa untuk tidak membangunkan kita di pagi hari tadi. Tetapi mengapa Allah masih membangunkan kita di pagi hari tadi? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ketika saya dibangunkan oleh Allah pada waktu pagi, Allah menginginkan agar dosa-dosa saya itu diluburkan di dunia. Jangan sampai dosa-dosa ini diluburkan di neraka. Maka dengan itu, jangan sia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Waktu yang mungkin hanya sehari atau yang tersisa 2 hari bagi kita itu sangat berarti bagi mereka yang telah terlanjur berada di dalam kuburan. Fadfasiru, mereka merasa rugi karena mereka kurang dengan amal-amal yang akan dibawanya menghadap Allah. Maka dari itu mereka minta kepada Allah ketika diperlihatkan kepada mereka api neraka, minta dikembalikan ke dunia dengan janji pada amal sholihan, bahwasanya kami akan beramal soleh, menambah amal untuk kebaikan kita. Makanya Allah menyebutkan anfusakum wa ahlikum nar itu bagi penduduk-penduduk yang masih Allah beri jatah di dunia, jatah usia di dunia. Bagi kita yang masih memiliki jatah usia, maka renungkanlah pesan Allah ini, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Kita tidak ingin jika ada salah satu anggota keluarga kita berbeda tempat dengan kita di akhirat sana. Kita ingin terus bersama-sama bersama keluarga kita di tempat yang terbaik di dunia juga di akhirat nanti. Maka alangkah baiknya kita itu senantiasa watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, untuk terus saling menasihati bil haqqi kepada kebenaran, watawassaw bis sabr pada kesabaran. Dan dengan itu janji dari Allah, mereka tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Di antara banyak manusia yang merugi ialah mereka yang tidak beramal soleh dan mereka yang tidak saling berwasiat dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Kiat-kiat menjaga diri dari siksa api neraka pernah disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya
di antara bentuk, di antara cara agar diri bisa terbentengi dari siksa api neraka, ittaqun nar walau bisikin tamratin. Bentengilah diri dengan api neraka walau bisikin tamratin, walaupun hanya dengan sedekah satu biji kurma. Sedekah dengan satu biji kurma akan sangat berarti nilainya ketika disedekahkan di dunia. Tetapi di akhirat sana, jika kita bersedekah walaupun dengan segunung emas, falayu balamin, maka tidak akan menebus dosanya. Tetapi jika kita bersedekah dengan sebiji kurma di dunia, insya Allah sebiji kurma itu akan menjadi benteng kita kunna yang akan membentengi diri dari siksa api neraka. Maka ketika kita mengetahui ada ladang untuk kita bersedekah, seperti nanti pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 10, orang-orang Islam dianjurkan untuk bersedekah dengan berkurban. Bagi kita yang belum mampu untuk berkurban, maka kalau tidak ada dana, kita bersedekah tenaga. Jangan hanya sekedar meminta-minta. Mungkin pada tahun ini kita tidak ada dilebihkan rezeki oleh Allah, tetapi kita diberikan tenaga lebih oleh Allah. Kita yang masih muda harusnya malu ketika orang-orang telah sibuk mengurus kurban, kita hanya menunggu-nunggu untuk meminta-minta. Keluarkanlah tenaga jika tidak ada dana. Dan alangkah lebih bagus jangan karena kita memiliki dana sehingga kita tidak mau mengeluarkan tenaga. Keluarkan dana, keluarkan tenaga, ini adalah satu hal yang sangat sempurna, hal yang sangat diinginkan oleh segala manusia. Maka dari itu, kesempatan yang tidak akan bisa didapat berulang-ulang. Jangan sampai kita abai untuk memaksimalkannya. Jangan sampai ada banyak kesempatan untuk kita bersedekah, tetapi kita malah tidak mau bersedekah. Ancaman dari Rasul ialah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, fala yudohi, tetapi dia tidak mau berkurban atau tidak ikut berserta untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau kita hanya sholat tetapi tidak mau berkurban, padahal harta kita telah Allah lebihkan. Jadi untuk apa sholat? Bahwasannya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasannya sholat itu menahan diri 'anil fahsya', dari perbuatan fahisyah wal munkar. Di antara perbuatan fahisyah ya perbuatan bakir, perbuatan yang pikir, yang merasa bahwa harta yang ada pada kita sepenuhnya milik kita. Padahal tidak begitu. Fi amwalihim haqqun ma'lum. Bahwasanya pada harta kita haqqun ma'lum, ada hak bagi orang yang lain. Karena buktinya ketika kita memiliki uang 100 juta, tetapi Allah wafatkan pada hari itu, uang 100 juta itu tidak lagi milik kita, tetapi akan menjadi warisan keluarga kita. Maka tidak ada yang betul-betul harta kita. Jadi harta kita yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah alat dari Allah agar kita senantiasa berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Janganlah sampai sifat pikir itu ada pada kita. Karena ketika kita mengeluarkan harta, ada perang batin di hati kita antara janji Allah dan janji syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi ketika kita mau bersedekah, asy-syaitan ya'idukumul faqra. Nanti akan ada bisikan setan ya'idukumul faqra yang akan menakut-nakuti kepada kita al-faqra, tentang kemiskinan. Jangan terlalu bersedekah, kata setan. Nanti kalau bersedekah, apa yang akan tersisa bagi kita? Kalau sedekah yang nikmat orang lain bukan kita. Terus ketika kita sudah mau bersedekah dan tidak mendengarkan setan itu tidak putus asa dari sana. Ya sok aja bersedekah, tetapi jangan segitu gedenya. Kalau segitu gedenya, emang orang-orang lain bakal tahu. Ini kan yang datang hanya orang pribadi, tidak akan diketahui umum. Udah sedekahnya sedikit saja. Nah itu, setan itu ya hidup faqra, menjanjikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh pada al-fahsya. Nah yang tadi saya, kalau setan itu ya'muru bil fahsya, menyuruh kepada fahisyah, sedangkan sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya.
setelah itu menahan diri dari perbuatan fahisyah. Maka jika kita telah diberikan Allah kelapangan rezeki, fala yudhi, tetapi kita tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana. Jadi untuk apa kita sholat jika kita masih fahisyah? Barakallahu. Bersedekah tentu kekurangan batin yang ada pada kita tidak hanya sebatas apakah benar janji Allah yang akan mengganti kita di hari kemudian atau mati. Bisikan-bisikan setan itu bukan hanya sebatas seperti itu. Malah ketika kita telah terlanjur bersedekah, setan itu mungkin merasa kecewa. Wah, saya sudah tidak didengarkan lagi sama orang ini. Maka setan itu berusaha agar orang yang bersedekah itu dia bersedekah tetapi sambil mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerima. Jadi seperti kita mungkin di tahun kemarin, di tahun yang lalu kita telah berkurban dengan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, atau bahkan 1 ekor sapi. Lalu didatangilah oleh panitia kurban, yang kita merasa dengan berkurban itu, kok saya lagi sih. Kita sambil membentak pada panitia kurban. Bahkan kita mungkin, ini ya udah saya kasih 4 juta buat 1 ekor kambing. Terus diungkit-ungkitnya kurban masa lalu. Padahal saya tahun lalu telah berkurban banyak, emang masih kurang. Jadi setan itu berusaha bukan hanya sebatas agar orang itu tidak jadi bersedekah, tetapi setan itu berusaha agar pahala orang yang bersedekah itu batal, pahala orang yang bersedekah itu tidak jadi. Karena yang membatalkan pahala sedekah ialah la tuqiru shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi di antara yang dapat membatalkan pahala sedekah al-manni wal adza, ya sifat mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti hati penerima. Maka ketika Allah berpesan la tuqiru shadaqatikum, janganlah engkau membatalkan sedekah, jangan engkau membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza. Sebelumnya Allah telah memperingatkan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin wa adza. Bahwasanya qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, khairun, itu lebih baik min shadaqatin wa adza, ketimbang sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati si penerima. Makanya nanti di akhirat sana, jangan salah, ketika kita telah mengenal orang yang begitu dermawan di dunia, dia terkenal dermawannya di dunia, tapi ketika kita di akhirat sana melihat orang yang kita kenal dermawan di dunia ini tidak mendapatkan surga, padahal di dunia ini dia itu sangat dermawan. Maka pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi dalam satu perkumpulan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma muflis? Apakah engkau tahu siapa itu al-muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Bangkrut. Jadi yang namanya saja kita sangat tidak ingin gitu mendengarnya, bangkrut. Semua orang tidak ingin bangkrut. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, mala dirham wala mata, siapa yang tidak memiliki uang dirham wala mata dan tidak memiliki perhiasan. Tapi kata Rasul, orang yang bangkrut bukanlah orang yang seperti itu. Orang yang bangkrut itu ialah orang yang ketika menghadap Allah, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala saum, dia mau membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, pahala kurban. Tetapi ketika dia hendak masuk surga, maka banyak orang yang menuntut kepada Allah, ya Allah, dia ini dulunya mungkin memang engkau kenal dermawan, tetapi dia telah menyakiti saya semenjak dahulu. Maka pahala kurban, pahala saum yang telah diamalkan di dunia ini itu diberikan kepada orang yang telah disakitinya. Maka ketika itu orang yang telah membawa amal yang banyak terus dikuras pahalanya oleh orang-orang yang pernah tersakiti dahulu hingga pahalanya habis, maka
dosa orang yang masih menuntut rasa sakitnya diberikan kepada orang yang tadinya dikenal dermawan, sehingga orang yang dermawan ini tidak memiliki tempat di surga. Maka langkah baiknya ketika kita bersedekah, qaulun ma'rufun. Ingatlah bahwasanya kita memiliki lisan yang harus untuk dijaga. Jangan sampai lisan ini kita pakai untuk menyakiti. Jangan sampai. Karena dari lisan inilah akan menggugurkan semua amal pahala kita. Ikhlas lisan. Jagalah lisan kita semua. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna serta manfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Aku berdoa wa astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.